membicarakan tentang gak mau rugi. Di mana-mana orang pada dasarnya pada tidak mau rugi. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang tidak mau merugi tapi dia malah nyusahin orang lain? Ini jadi masalah. Ada 3 yang menempah manusia dalam al untung rugi. Ada untung, ada rugi, tapi ada di bawahnya rugi. Apa? Bangkrut. Kalau untung itu ada kelebihan. Kalau rugi itu kembali modal. Jangan kira orang yang ada usaha terus kembali modal sebenarnya dia merugi. Rugi apa? Rugi tenaga, rugi waktu. Aku ada usaha 1 juta, kembali 1 juta. Itu untung atau rugi? Rugi. Kalau dia ada usaha terus kembalinya 800 bukan 1 juta. Itu namanya bangkrut. Jadi hati-hati. Tidak ada manusia yang mau merugi. Tapi kalau dalam al-ibadah kita tetap merasa kurang dan merugi. Makanya senantiasa kita diingatkan untuk tidak merugi. Merugi itu mohon maaf orang yang salatnya salat maghrib aja tidak ada salat sunatnya. Cuma salat fardu saja, salat subuh saja tidak ada salat sunat fajarnya. Sebenarnya dia merugi. Karena keuntungannya pada salat sunatnya. Iya. Bangkrutnya itu kalau dia tidak salat subuh sama sekali. Jadi sebenarnya orang-orang dalam al-ibadah itu sebenarnya kita harus perhitungan. Bukan hanya al-dunia tapi al-akhirat. Tapi hati-hati juga banyak tuh yang mau mencium ajartul aswad. Supaya dapat keuntungan, manfaat bisa mencium ajar. Tapi benar kan? Dia tarik, ada yang lucu, dia ketawai temannya. Kenapa? Gak bisa masuk mukanya untuk mencium. Karena ketarik, dia ketawain. Pas dia sama juga. Makanya, jamaah. Kadang kala orang tidak sadar, dia melakukan keuntungan tapi menginjak orang lain. Waduh, ngajinya kenceng. Tapi orang di sampingnya lagi zikir. Mau memperbaiki bacaan, mau memperbaiki ingatannya. Tapi yang lainnya diganggu. Salah. Lihat posisi. Mohon maaf kepada siapapun yang mau untung, silakan untung. Tapi jangan sampai engkau merugikan orang lain. Silakan engkau banggakan dengan mohon maaf. Radio baru, tape-nya baru, suaranya kenceng-kenceng. Kayak penjual kaset keliling. Tidak bisa itu. Mohon maaf kepada siapapun. Satu hal buat kita sendiri pribadi, pasti kita tidak mau dirugikan orang lain supaya orang lain untung. Mau nggak? Mau nggak? Orang lain untung lalu kita yang diinjek-injek. Kalau begitu jangan perlakukan hal itu juga kepada orang lain. Kalau mau untung, untung bersama. Kayak koperasi. Kalau dalam Islam, mudarabah bagi hasil. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kalau rugi, rugi bersama. Kalau untung, untung bersama. Tidak ada yang dirugikan. Makanya haram jual beli dalam ada riba. Karena kenapa? Ada yang dirugikan. Haram dalam jual beli dalam mengundi. Menggunting dalam lipatan. Jamaah. Kerjasama silakan kerjasama. Tapi jangan kerjasama cuma mau cari untungnya saja. Tidak mau ruginya. Dia makan ikan paus, tetangganya makan ikan teri. Nggak bisa begitu. Artinya dia cuma mau mengambil untungnya saja. Paus sih Pak Ustadz. Biar aja supaya kelihatan gedenya. Kalau saya bilang ikan bandeng, belum tentu orang tahu kan? Iya benar juga sih. Karena daerah saya bukan Banten. Terus apa namanya? Bolu. Jadi gitu, banyak orang salah paham. Mohon maaf, kita mau untung, tapi untung bersama. Betul. Naik bersama. Betul. Orang-orang seperti berarti ada egois di dalamnya. Tapi itu dalam kehidupan sehari-hari itu banyak gitu. Coba kita ngobrol-ngobrol sama IDP. IDP punya nggak teman yang kayak gitu atau pernah nggak IDP ngerasa dirugiin sama orang lain? Pernah. Waktu itu bapak sih. Waktu itu pas masalah lagi yang aku pernah cerita. Kalau misalnya ada gosipnya tuh aku durhaka sama bapak. Sampai pada akhirnya kan media itu tuh nyari rumah bapak
ke desa kan. Akhirnya ya udah sampai ditungguin di depan rumah bapak sampai ke kerjaan bapak yang pada akhirnya bapakku nggak bisa kerja sampai 3 hari. Dan kasihan kan pemasukan rezekinya kan jadi kesendat gitu loh. Iya. Itu gara-gara itu gosip-gosip miring di luar. Itu jadi bener-bener kayak ya gak bisa cari rezeki 3 hari. Kasihan bapak di dalam rumah terus sampai diketok-ketok gitu kan. Kasihan bapakku terus gue bilang yaudah deh bapak sabar dulu aja. Berarti dia mau mencari informasi dapat keuntungan dari pemberitaan itu. tapi yang dicari pemberitaannya malah gak bisa mencari rezeki. Nauzubillah subhanallah. Kalau mau untung bersama. Iya. Sekaligus diekspos kan. Kalau yang 3 hari dia gak bisa nyari rezekinya itu digantiin harusnya ya. Iya baru makanya impas. cari beritanya yang infotainment yang bagus-bagus. Dalam artian si artis dapat keuntungan. Misalnya promosi singlenya kah. Misalnya gitu. Butiknya terus kah. Gitu. Butiknya kah. Terus yang buat beritanya juga dapat itu kan berita untuk masyarakat. Betul. Jangan dirugiin. Cari berita-berita. Ada aja aib orang kepo banget pengen dibuka-bukain. Ustadz mau apa Ustadz? Kenapa? Itu ketika Ustadz Oki ngomong begitu, kayaknya Ustadz Oki kena deh. Kena apa tuh? Karena Ustadz Oki kan selalu diwawancara infotainment. Oh gitu Jadi ya? sisi ya, saling menguntungkan. Alhamdulillah Yang ya fotonya Allah. dapat berita Ustadz Oki, Ustadz Okinya laku Promo, jualannya. Iya, itu saling menguntungkan kan ada masalah. bener Betul, juga. betul. Jadi gitu. Ya jadi masalah itu kalau menguntungkan hanya sebelah ya. pihak. Coba sebentar saya mau tanya. Ibu rombongannya Pak Ustadz boleh salah satu ikut saya Bu, sini Bu. Ini rombongannya Pak Ustadz, mohon izin ya Bu. Oh, Ibu gak bisa sini Bu, ayo berdiri. Silakan Ibu. Ini rombongannya Pak Ustadz, tepuk tangan dulu dong. Kenapa saya bilang rombongannya Pak Ustadz? Coba lihat, sama kan seragamnya. Bener. Tunggu dulu. sama ya. Sini. Satu Bu sini. Sama makanya. Oh iya, oh iya ini rombongan saya. Oh, namanya saya juga saja. gak bisa mau kalah. Sebentar saya tarik satu Ibu, Ibu sini Ibu. Ini Oh, rombongan iya. Ustaz Oki. Kita sama talinya. Ini, jadi masing-masing Kita bawa majelis sama, taklim. Bu. Tuh, saya bawa Baik, majelis taklim saya kita ini. mulai. Ayo. Kepada aku juga bawa rombongan. Ini Mana, aku mana, juga. mana. Ayo. Oh iya juga. Iya, iya. Aku tarik satu ya. Di DP juga bawa rombongan. Oh juga Ya ya. Allah, jadi penuh. Kita kembar nih. Ini kembar juga Tunggu namanya. dulu. Sekarang kita tampilin mereka sisi keuntungannya apa? Coba. 1 memberikan contoh. 2 sisi keuntungannya majelisnya TV. jadi masuk TV. Iya. Ibu namanya siapa? Ibu Turyati Dari mana? dari Bogor. Dari Sekarang saya mau Bogor. tanya, untungnya Ibu ibu kesini, datang Bu. ke sini apa? Masuk TV. Iya. Salah Tapi Ustadz sama Mas Wadli kita juga nggak mau rugi. Kita pengen ibu-ibu datang ke sini supaya kita lebih semangat lagi dalam Betul. dakwahnya Sekarang gitu. satu-satu kita tanyain. Nah, Yang ini ibu namanya? namanya siapa Ibu? Ibu Neng Ibu Neng dari Neng. mana Ibu? dari Bogor, Dari Bogor majelis taklimnya apa Bu? Al-Islah. Keuntungannya apa Bu kalau Ibu maju ke depan gini? Alhamdulillah dapat bersilaturahmi dengan semua dari Nanti kita bahas satu-satu ya keuntungannya. Iya. Tahan. Ibu, Tuh, namanya terus. keuntungannya ke sini Rombongan apa? Coba. IDP. Tanya, pakai mic. Tangannya Keuntungannya IDP apa? nih. Namanya. Ibu namanya siapa? Ibu Yaya. Keuntungannya ibu datang ke sini apa? Alhamdulillah dapat ilmu dari Ya, ilmu. Nah itu nggak Ada mau ilmu, gitu. ada masuk TV, ada bersilaturahmi. Silaturahmi. Beda-beda Silakan. nih. Ibu Beda-beda. namanya Terakhir, siapa? kata Ibu gini, udah Dari dibahas mana? semua, aku bingung aku ikut yang mana. Bu siapa Bu? dari Garut. Ibu Uis dari Garut. Ibu kan Dari kesini Garut. pasti nggak mau rugi dong Bu. Apa untungnya Bu ke sini? Untungnya apa Bu? Bisa langsung ketemu sama artis-artis. Ya. Jadi satu ketemu artis. Jadi dia tidak usah antri untuk ketemu artis kan Betul, susah. betul. Tapi ketemu. Bu. Di sini dapat ilmu Kalau alhamdulillah. Ibu, Alhamdulillah. dulu Ibu masuk gini-gini. TV. Tapi mohon maaf ya, sebentar saya balik. Heeh. Nah, kalau ibu tadi apa? Bersilaturahmi. Bersilaturahmi. Betul. Alhamdulillah dapat silaturahmi. Alhamdulillah. Ibu masuk TV-nya walaupun duduknya di belakangan sana. Ibu dapat ilmu sehingga ibu alhamdulillah dapat menerapkan dan ibu bisa ketemu bintang. Karena Ibu tamu. Uis tahu. Kenapa Bu? Iya nggak cuma lihat di TV kan. Kalau Ibu ketemu Ustadz Maulana di jalanan, kalau Ibu ketemu Ustadz Maulana di jalanan belum tentu dapat foto Bu. Kalau di sini langsung dapat foto kan Bu? Iya. Luar biasa, Masya Allah. Maaf juga saya juga pengen ketemu langsung. Iya. Bu gimana Bu aslinya Ustadz Maulana sama yang di TV sama yang asli gimana Bu? Alhamdulillah lebih cakep. Oh ya Iya. Allah. Oh, oh, oh.
Udah Ustaz Jadi Yoki. sisi keuntungannya Ah. banyak banget terarah pada diri saya. Iya. Nih, sebentar. Ah. Kalau gitu kita sampai masuk TV, sampai iklan. Ibu baris dulu, Bu. Sini, Bu. Baris dulu, Bu. Dilurusin ya, Bu ya. Dilurusin ya, Bu ya. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang golongan apakah orang-orang yang nggak mau merugi. Tetap di Islam itu indah ya. Jangan kemana-mana. 1, 2, 3. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Ingat, ketika kita mendoakan orang sakit, Allah tidak akan memberikan kesembuhan terhadap yang kau doakan yang sakit itu sebelum engkau sembuh dulu.